Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asna Umi Rohmah, NIM T2019-1076, Prodi PAI, kelas A2. Saya akan melanjutkan bab yang terakhir, yaitu bab 14 tentang problematika bimbingan dan konseling. Pembahasan yang pertama yaitu tentang macam-macam problem pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang pertama, problematika eksternal atau dari masyarakat. Pandangan tersebut diantara lain, yang pertama, layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja. Yang kedua, bimbingan dan konseling hanya untuk orang yang memiliki masalah saja. Yang ketiga, keberhasilan layanan bimbingan dan konseling bergantung pada sarana dan prasarana. Yang keempat, konselor harus aktif, sedangkan klien boleh pasif. Yang kelima, menganggap hasil pekerjaan bimbingan dan konseling harus segera terlihat. Problematika yang kedua yaitu problematika internal atau dari konselor. Pandangan tersebut diantaranya, yang pertama, menyamakan pekerjaan bimbingan dan konseling dengan pekerjaan dokter dan psikiater. Yang kedua, menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien. Yang ketiga, bimbingan dan konseling mampu bekerja sendiri. Dan yang keempat yaitu bimbingan dan konseling dianggap sebagai proses pemberian nasihat semata. Problematika yang ketiga yaitu dalam dunia pendidikan. Berikut ini kekeliruan yang sering terjadi. Yang pertama, bimbingan dan konseling hanya pelengkap kegiatan pendidikan. Yang kedua, guru bimbingan dan konseling di sekolah adalah polisi sekolah. Yang keempat, bimbingan dan konseling dibatasi hanya untuk siswa tertentu saja. Pembahasan selanjutnya yaitu alternatif pemecahan problem bimbingan. Yang pertama, konselor di sekolah dianggap sebagai polisi sekolah. Hal ini masih banyak dianggap bahwa peranan konselor di sekolah yaitu sebagai polisi sekolah yang harus menjaga dan mempertahankan tata tertib, disiplin, dan juga keamanan sekolah. Konselor ditugaskan mencari siswa yang bersalah dan diberi wewenang untuk mengambil suatu tindakan bagi siswa. Dan juga, konselor didorong untuk mencari bukti atau berusaha agar peserta didik mengakui bahwa ia telah berbuat sesuatu yang tidak pada tempatnya atau merugikan. Hal ini sering dianggap kesalahan, bahwasanya konselor itu tidak hanya menghukum siswa yang memiliki atau yang mengalami kesalahan saja, akan tetapi peran konselor itu bisa juga menerima keluh kesah bagi peserta didik yang memiliki suatu permasalahan dalam belajar. Jadi konselor tersebut memberikan suatu nasihat, memberikan motivasi kepada peserta didiknya. Yang kedua, bimbingan dan konseling dianggap semata-mata sebagai proses pemberian nasihat. Nah, pelayanan bimbingan dan konseling ini menyangkut seluruh kepentingan klien dalam rangka pengembangan pribadi klien secara optimal. Nah, konselor tersebut selalu memberikan nasihat, selalu memerlukan pelayanan lain seperti pemberian informasi, penempatan, dan penyaluran. Yang ketiga, bimbingan dan konseling dibatasi pada hanya menangani masalah yang bersifat insidental. Pada hakikatnya, pelayanan BK menjangkau dimensi waktu yang lebih luas, yaitu masa lalu, sekarang, dan juga masa yang akan datang. Oleh karena itu, konselor tidak hanya menunggu klien datang dan mengungkapkan masalahnya. Yang keempat, bimbingan dan konseling dibatasi hanya untuk klien tertentu saja. Bimbingan dan konseling tidak mengenal penggolongan siswa, sehingga golongan siswa tertentu memperoleh pelayanan yang lebih dari golongan yang lainnya. Pada hakikatnya, semua siswa itu mendapat hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan bimbingan konseling. Yang kelima, bimbingan dan konseling melayani orang sakit atau kurang normal. Jadi, seseorang ternyata mengalami keabnormalan tertentu, apalagi kalau sudah bersifat sakit jiwa. Orang tersebut sudah menjadi klien psikiater. Sering terjadi
konselor terlalu cepat menggolongkan atau setidaknya menyangka seseorang itu mengalami keabnormalan mental atau ketidaknormalan jiwa. Hal ini tentu saja keliru atau bahkan berbahaya, karena klien yang sebenarnya tidak sakit tetapi oleh konselor dikirim ke dokter atau psikiater. Yang pertama, ia akan menganggap bahwa konselor tersebut sebenarnya tidak ahli. Sebagai akibatnya, klien tidak lagi mempercayainya, dan konselor seperti itu akan memudarkan citra profesi bimbingan dan konseling. Dan yang kedua, klien mungkin akan memersepsi masalah yang dialaminya secara salah. Mungkin juga akan memprotes pengiriman yang salah alamat itu dan memberikan reaksi lain yang justru memperberat masalah yang dialaminya. Nah, konselor itu yang memiliki kemampuan yang tinggi akan mampu mendeteksi dan mempertimbangkan lebih jauh tentang mantap atau kurang mantapnya yang ada pada klien, sehingga dapat memutuskan apakah klien tersebut perlu dikirim kepada dokter atau psikiater atau tidak. Yang keenam, bimbingan dan konseling berpusat pada keluhan pertama saja. Namun demikian, jika pembahasan masalah itu dilanjutkan, didalami, dan juga dikembangkan, ternyata masalah yang sebenarnya itu jauh lebih luas. Bahkan, kadang-kadang masalah yang sebenarnya itu berbeda dengan yang tampak. Dengan demikian, suatu masalah itu harus segera diatasi, karena kemungkinan setiap hal yang negatif akan terus berkembang pada tingkat negatif yang lebih berat lagi. Jadi, agar bimbingan dan konseling senantiasa efektif dan berkembang lebih baik, maka konseling tersebut harus senantiasa ditinjau lagi, baik secara teori maupun secara praktik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.